Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke, baik teman-teman, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channelnya Mbak Eka, Mbak Eka ucapkan selamat datang teman-teman dan selamat menikmati berbagai tayangan yang sudah Mbak Eka unggah ya. Semoga ada hal positif yang bisa dimanfaatkan. Nah oke, baik teman-teman semua, sekarang kita lanjutin ya hal-hal yang membuat takut anak-anak di usia 5-7 tahun. Nah, apa aja sih yang bikin takut anak-anak di usia 5-7 tahun? Kalau teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu ya videonya. Nah ini ada kemarin Mbak Eka bahas tentang usia 2-4 tahun yang membuat mereka takut ya. Sekali lagi Mbak Eka sampaikan, pada saat Mbak Eka ngebahas hal-hal yang membuat takut, ini tujuan Mbak Eka adalah supaya menjadi langkah preventif untuk kita semua keluarga, agar tidak menakut-nakuti pada saat memang anak-anak ini takut dengan hal yang akan Mbak Eka sharingkan. Nah, semoga dengan begitu anak-anak kita bisa lebih tumbuh dengan rasa percaya diri dan keberanian ya, sehingga dia bisa mencoba berbagai hal baru. Nah, oke teman-teman, segera kita mulai. Baik, anak-anak di usia 5-7 tahun tuh biasanya takut apa sih Mbak Eka? Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Eka ya, selama Mbak Eka berada di ranah sekolah, jadi psikolog sekolah nih, biasanya anak-anak umur 5-7 tahun itu paling banyak takut sama gelap. Jadi mereka punya rasa penasaran yang tinggi, tapi mereka juga takut ya. Jadi mereka kayak suka datengin lorong-lorong yang sempit, lorong-lorong yang gelap, terus mereka lari berlarian. Awas ada apa? Nah itu mereka paling suka dengan hal seperti itu, tapi juga sangat takut. Nah maka jangan ditambahin dengan tadi ya. Kalau di video sebelumnya mereka pernah bilang mematikan lampu, mengurung mereka di kamar mandi, kemudian menakut-nakuti mereka dengan mengatakan nanti dimasukin ya ke dalam kamar, dimatiin lampunya kalau nggak mau makan, kalau nggak mau mandi, kalau nggak mau belajar. Nah jangan dilakukan hal seperti itu ya, karena apa? Dampaknya itu bukan hanya pada saat bapak, ibu atau ayah bunda ngomong sekarang, namun berjangka panjang. Nah terutama nanti misalnya anak-anak ini harus naik lift ya sendirian di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat perbelanjaan yang nggak bisa ditemenin siapa-siapa. Nah jangan sampai dia menderita panic attack ya, atau panic disorder karena dia takut, waduh ini gelap sendirian, ruangan sempit misalnya kayak gitu ya. Nanti dia menghambat perilakunya dia. Maka ingat, anak umur 5-7 tahun yang pertama mereka takut itu adalah kegelapan. Lalu yang kedua teman-teman, nah ini agak lucu ya, kadang juga mereka geli sih kalau tahu nih ya yang ditakutin. Yang kedua itu biasanya anak-anak umur 5-7 tahun mereka takutnya sama dokter. Nah jadi takut banget kalau udah lihat tuh ada tenaga medis yang akan datang ke sekolah terutama ya. Wah udah dimulai dramanya, nangis lah, terus sembunyi dan lain sebagainya, kocar kacir ya. Karena memang di usia 5-7 tahun itu kan cukup banyak vaksin-vaksin yang harus mereka terima di usia sekolah dasar itu ya teman-teman ya. Nah maka apabila kita tidak ingin anak-anak kita mengalami hal yang seperti ini atau takut dengan dokter, tenaga medis, berikan gambaran sejak dini bahwa kalau ke dokter itu supaya tubuh kita lebih sehat ya, supaya kita lebih kuat. Jadi adik nggak perlu takut karena dulu ayah sama bunda juga berani. Jadi ayah bunda yakin, adik pun juga berani. Nah misalnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu membuat mereka takut. Karena apa? Dampaknya seumur hidup. Jadi kayak dia akan takut tuh, paling anak kecil biasanya paling takut kalau ke dokter gigi. Nah itu juga harus diwaspadai. Maka kita pintar-pintarnya cari celah. Mulai sekarang perkenalkan, misalnya dia masih umur batita atau balita, silakan perkenalkan bahwa dokter tuh kayak gini loh. Tugasnya supaya bikin gigi kita nggak sakit, gigi kita biar sehat, biar putih, nanti nafasnya nggak bau kalau jadi ke dokter. Nah misalnya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, untuk anak umur 5-7 tahun itu takut dengan suara yang keras dan berisik. Ya, biasanya mereka akan sangat terganggu dengan hal tersebut. Karena apa? Sama seperti usia sebelumnya, 2-4 tahun ya, mereka sedang berusaha untuk mengadaptasikan seluruh panca inderanya dengan kebiasaannya dia di rumah dan kebiasaannya dia di tempat baru. Nah, maka pada saat seseorang sedang berusaha beradaptasi, seluruh panca inderanya akan aktif, teman-teman. Nah, jadi wajar ada suara jalan, dia lihat. Ada suara orang teriak, dia lihat. Berisik, dia terlihat. Dan kalau terlalu berisik kayak suara bangunan dan sebagainya, kadang takut. Itu suara apa ya? Nah, itu wajar. Jadi jangan dimarahin atau jangan, kamu lebay banget sih cuma dengar kayak gitu aja sampai takut, nangis.
Nah, karena memang faktor ketakutannya mereka seperti itu, jadi panca inderanya sedang aktif-aktifnya dan mereka sedang berusaha untuk mengadaptasikan hal-hal yang baru dengan dirinya. Kemudian lanjut, hal berikutnya yang membuat anak takut di usia 5-7 tahun. Mereka akan takut dengan serangga atau hewan-hewan yang baru ia temui atau mereka temui. Nah, ini sangat mereka sarankan. Misalnya nggak sempat ke kebun binatang, silahkan kenalkan dengan anak-anak sedini mungkin. Entah itu via virtual ya, atau beliin gambar-gambaran yang di kertas banyak itu ya, ada gambarnya macam-macam, dikenalkan. Hewan ini berbahaya nggak, hewan itu berbahaya nggak, dan sebagainya ya. Jadi ketika dia belajar di lingkungan dari teman-temannya, misalkan anak-anak ini nggak salah tangkap ya, karena kadang anak-anak lain ya yang kita juga nggak bisa menyalahkan anak-anak yang memberitahu anak kita, karena bisa jadi dia juga ditakut-takutin oleh orang tua di sekitarnya dan lain sebagainya. Nah, jadi sedini mungkin ajarkan bahwa hewan ini berbahaya, hewan ini enggak. Nah, jadi kamu boleh misalnya kayak pegang kucing boleh, atau misalnya main sama anjing untuk teman-teman yang non muslim boleh. Ciri-cirinya kucing yang berbahaya gimana, ciri-cirinya anjing yang berbahaya gimana. Nah, itu diajarkan sedini mungkin supaya anak-anak bisa adaptasi dengan suara-suara serangga, suara-suara hewan ya. Jadi mereka nggak gampang cemas atau takut ketika melihat, wah ini bahaya apa enggak ya, atau malah ada kala jengking karena saking nggak taunya mungkin misalnya, terus dia pegang-pegang padahal itu berbahaya, terus dampaknya jadi trauma dan nggak mau pegang lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk anak-anak usia 5-7 tahun itu biasanya mereka sangat takut ditolak oleh teman sepermainan. Jadi kayak mereka membutuhkan figur orang tuanya untuk membantu mereka berteman dan beradaptasi. Nah, tapi juga bagi beberapa anak atau bagi sebagian anak, karena orang tuanya supel dan suka main sama banyak orang misalnya, jadi mereka bisa nyaman. Nah, tapi secara mayoritas bisa dikatakan anak-anak usia 5-7 tahun ini sangat takut beradaptasi atau ketemu orang baru, dan sangat takut ditinggalkan atau ditolak oleh teman-teman sepermainannya. Nah, maka kita sekarang udah tahu hal yang ditakutkan, mari bersama-sama kita cegah supaya tidak menimbulkan masalah bagi anak-anak ini ya ketika mereka beradaptasi. Nah, gimana caranya? Nah, dibiasakan pelan-pelan dan dicarikan alternatif solusi supaya mereka bisa nyaman. Nah, oke teman semua, kelas psikologinya pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih untuk yang udah nyimak. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan ya. Silahkan share apabila ada info yang teman-teman rasa, wah ada orang tua lain atau ada teman kantor atau ada sahabat yang juga perlu tahu info ini. Langsung aja share di semua media sosial yang teman-teman gunakan. Nah, teman-teman silahkan juga tonton video-video sebelumnya yang memang dirasa cocok dengan kehidupan teman-teman atau mungkin permasalahan yang sedang dihadapi. Semoga ada sedikit hal positif yang bisa membantu ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada video-video yang lain ya. Dadah!